dan haus akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya menghimbau jemaat Tuhan di tempat ini untuk boleh menonaktifkan telepon genggam untuk sementara, untuk agar ibadah kita lancar dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari persiapkan hati yang terbaik di hadapan Tuhan, mengucap syukur kalau hari ini kita boleh ada di bulan yang baru, di bulan yang ke-7 di tahun 2025. Percaya penyertaan dan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap pemeliharaanmu. Kalau hari ini kami ada, itu semua hanya karena Tuhan Yesus. Itu semuanya karena anugerah, cinta dan kasih setia Tuhan. Terus pegang erat tangan kami Tuhan, pegang setiap langkah kami. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Mari sejenak berucap syukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari. Terima kasih.
kita berdoa. Benar Tuhan, hanya Tuhan Yesus terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, bahkan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sangat teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami memuji memuliakan Kau ya Bapa. Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar apa yang kami lakukan hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati ibadah kami Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami sehati, kami harus dikuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa untuk bekerja di tempat ini Tuhan, menjamah kami, memulihkan kami, bahkan memberikan kekuatan yang baru Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga Tuhan yang melayani pada saat ini, baik hamba-Mu yang sebagai pembicara, WL Singer Tuhan, semuanya Tuhan Kau berkati, biar apapun yang kami lakukan benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih, berkati ibadah kami ini Tuhan, biarlah menjadi berkat buat banyak orang. Berkati juga keluarga Pak Birawat tempat ini Tuhan, yang selalu membuka pintu rumahnya untuk kami beribadah. Tuhan berkati rumah ini, kami percaya rumah ini menjadi banyak berkat buat banyak orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan Kau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap katakan amin. Haleluya. Teman-teman sekali lagi, siapa sahabat jemaat Tuhan Shalom. Yang bersuka cita boleh kita kasih salam kiri kanan depan belakang, katakan engkau pasti diberkati. Masih kuat untuk berdiri untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberiku kehirangan dan sukacita berlimpah, amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sama-sama kita mau terima janji Allah di tempat ini, amin. Kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Ku terima janji Allah, amin. Bagi kamu Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Mari katakan semakinlah, inilah saat yang dinanti, amin. Firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Lagi katakan puji ini, ku terima janji Allah, amin. Bagi kamu Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Siap yang terima nyanyi bersama-sama. Tuhan memberiku kehirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Umat-umat kesayangan ya Tuhan, sama-sama naikkan puji ini. Ku terima janji Allah, bagi kamu Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan seperti itu, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi,
Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah sore hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tiba saatnya kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan dengan setiap puji-pujian kita sore hari ini. Kita percaya kita juga mau diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang ada di tempat ini. Dan untuk kesaksian yang pertama, saya benar-benar kasih Bu Esther untuk boleh memberikan kesaksian di tempat ini. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Orang lemah, orang hidup, orang mati beda responnya. Amin. Tapi kalau orang hidup bagaimana? Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, saya dikasih tadi pertama 15 menit, lalu turun lagi jadi 10 menit. Tidak apa-apa ya. Yang penting jadi berkat. Perkenalkan, nama saya dulu sebelum kenal Yesus namanya Niwayang Sri. Saudara tahu dari agama lain ya. Lalu setelah saya dibaptis nama saya Esther. Dan puji Tuhan saya juga menjadi PIC JDW NTB. Karena pendoa jadi pendoa ya. Ya, Esther itu seorang pendoa. Jadi saya tepat nama saya Esther diberi Tuhan dan saya sebagai seorang pendoa. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Esti yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dan dahsyat dalam hidup dan pelayanan saya sepanjang saya mengikut Yesus. Saudara, begitu banyak mujizat dan keajaiban yang saya alami, baik secara pribadi maupun di dalam pelayanan-pelayanan. Saudara, banyak sekali mujizat. Kalau saya ceritakan tidak bisa 10 menit saudara ya. Tetapi saudara, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih saya boleh berbagi di tempat ini dan saya bisa mengenal Ibu Erti dari sahabatnya yang namanya Bu Iin di Lombok. Beliau ini adalah orang Muslim dan dia sakit bolak-balik, sakit keluar rumah sakit dan dokter mengatakan tidak ada penyakitnya. Tetapi waktu di ronsen di dalamnya itu seperti gambar buaya gitu. Waktu di ronsennya itu saudara. Dan dia datang, dia minta doa. Dan pada waktu kami doakan dia manifest. Wah, manifestnya pokoknya tidak bisa dibayar, tidak bisa saya ceritakan ya. Bagaimana seremnya, serunya saudara. Namanya orang manifest, namanya orang dirasuk setan. Dan beliau ini adalah ada keturunan dengan raja di Jawa ya, di keraton sana. Jadi banyak sekali roh-roh yang ada di dalam dirinya. Singkat kata ya, karena saya cepat-cepat saudara 10 menit itu. Jadi singkat kata ya, Ibu Iin ini ternyata dia bisa terima Yesus setelah dilepaskan dari semua kuasa gelap dan sembuh sampai hari ini. Saudara, dia sudah dilepaskan dari kuasa gelap setelah 3 hari atau 4 hari saudara, setelah kami doakan dia lepas, dia minta dibaptis. Dan setelah dibaptis saudara, dia percaya Yesus sampai hari ini. Meskipun jilbabnya belum dilepas ya, tetapi kepercayaannya sudah dilepas dan dia percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Dan puji Tuhan saudara, saya pun sebagai orang Hindu dulunya saudara, saya mengucap syukur karena anugerah Tuhan saja saya bisa diselamatkan. Karena tidak ada di keluarga saya yang percaya Tuhan ya. Itu sebabnya saya menghindari kalau saya ketemu sama orang-orang Kristen ya. Kalau ada teman saya ngomong, ada satu rajin sekali kalau menginjil saudara. Saya begitu ketemu, Yesus sudah ini. Saya tidak mau ketemu ya. Kalau bisa jangan ketemu, karena yang dibicarakan Yesus terus. Dan akhirnya satu kali dia diutus Tuhan, dia sekolah Alkitab dan dia diutus Tuhan untuk mencari saya. Di saat saya itu sudah mempersiapkan diri mau belajar karena orang tua saya dukun sakti, jadi akan diturunkan katanya ilmunya ke saya. Lalu sudah dikasih ayat yang harus saya hafal. Dan saya itu tidak tahu dirasuk setan mungkin dulu saudara. Saya itu kepengen harta orang tua saya itu menjadi milik saya. Maaf ya, ini anak muda nggak boleh dicontoh, ini datang dari setan ya. Saya menceritakan, saya permalukan pekerjaan iblis yang merasuk setiap orang tanpa dia sadari dia hidup di dalam kendali setan ya. Demikian juga pada waktu itu saya, dan saya sudah berencana untuk meracun orang tua saya karena ya cukup banyak ya warisan yang akan saya terima kalau dia meninggal.
Jadi saya ingin membunuh orang tua saya. Tetapi di saat saya sudah susun semuanya, saya juga akan belajar kesaktian dan sebagainya, diturunkan oleh keluarga saya yang sebagai dukun sakti. Tetapi di saat itulah diutus seorang baru sekolah hamba Tuhan. Tuhan bicara, kamu cari wayang. Lalu dia putuskan untuk pergi cari saya, sampai dia terlambat 1 tahun hanya untuk mencari saya. Dan pada waktu itu saya sedang keluar dari teman saya namanya Ana. Lalu dia ketemu saya, pas di pintu, saya sudah bilang, ini pasti Yesus sudah. Yesus sudah. Saya mau nolak, saya tidak enak. Orangnya lembut, baik hati sekarang. Makanya ya, kejahatan itu harus dikalahkan dengan apa? Kebaikan. Jadi karena dia terlalu baik, saya tidak enak jadi jahat saudara ya. Jadi dia bilang gini, Yan, dia bilang, saya mau ngobrol sama kamu, bisa nggak datang hari Minggu? Dalam hati saya kan nggak beli ya. Iya, itu saja ya. Saya cuma jawab iya. Tapi besoknya itu memang hari Minggu. Saya di rumah itu mandi, saya mau ke tempat lain, hati saya, pikiran saya lain. Saya tidak akan pergi ke undangan teman saya ini. Tapi kaki saya ini jalan ke sana, saudara. Dan saya duduk di rumah yang sudah ditunjuk dalam hati saya, ini Yesus sudah, ini sudah. Tapi saya tidak bisa pergi. Saya tidak mau sebenarnya, tapi seperti kaki saya ini diikat. Itulah cara Tuhan kalau mau menyelamatkan kita. Karena firman Tuhan katakan kita dipilih dari dalam kandungan ibu kita. Amin. Sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Menghindar bagaimanapun saudara, Tuhan akan tetap tangkap saudara. Kalau kita juga menghindar untuk kita dipanggil melayani, mencari Tuhan untuk bertobat saudara, kita menghindar saudara, lihat aja, satu kali Tuhan pasti akan buat kita bertekuk lutut di bawah kakinya. Begitu juga saya tidak mau, saya mengeraskan hati. Tapi di saat saya mengeraskan hati, kaki saya diikat Tuhan. Saya duduk dan cuma berpikir, ini Yesus sudah. Begitu datang teman saya juga, sama-sama remaja, lalu saya diceritakan tentang Tuhan Yesus. Pada waktu itu saudara, dia menceritakan bagaimana Yesus mati di kayu salib, bagaimana Yesus dicambuk. Waktu dia bilang, Yesus, saya singkat saja saudara, 10 menit. Jadi saudara, waktu Yesus dicambuk, saya lihat seperti film di depan saya. Saya nangis dan saya merasakan dicambuk saudara. Waktu Yesus katanya Yesus ditempeleng katanya oleh tentara-tentara pada waktu itu. Saya juga yang merasakan semua yang disebut penderitaan Yesus pada waktu dia menjelang disalibkan. Saya rasakan dan saya lihat. Saya lihat dicambuk, saya yang sakit, ditempeleng, saya yang sakit, dan terakhir dikatakan lambungnya ditusuk oleh tombak dan darahnya tercurah hanya untuk menebus kamu. Waktu itu saudara, air mata saya kayak pancuran, saudara, mengalir kayak pancuran saudara, yang juga saya heran. Dan akhirnya apa yang terjadi saat itu, saya diminta terima Yesus. Dia bilang begini waktu itu, teman saya dibilang, dia ada meja di sana, sampai sekarang tidak pernah lupa saya saudara. Itu metode juga yang saya pakai untuk menginjili banyak orang Bali, banyak orang Sasak saudara, banyak orang yang dimenangkan melalui metode ini. Ya, dan dia katakan begini, dia ada di depanku dan dia tidak pernah paksa kamu untuk terima dia. Tapi kalau engkau buka hatinya, dia ketuk pintu hati. Ini meja diketuk, di sini suaranya saudara. Itu kalau Tuhan bekerja itu saudara, tidak bisa dibatasi dengan apapun. Amin. Dia punya cara yang hebat untuk membuat kita percaya, untuk membuat kita bertobat. Akhirnya saudara, saya dalam hati bilang, masa saya tolak? Udah mati, darahnya tercurah, menderita untuk saya, masa saya akan tolak? Saya bilang saya mau terima Yesus. Sambil menangis, akhirnya saya dituntun untuk terima Yesus, dan saya disuruh catat itu semua dosa. Saya tanya, mau dibaca? Ngerti ya saudara ya? Ini mau dibaca? Oh enggak, catat aja, nanti aku di hadapan Tuhan lalu bakar. Oh ya, aman. Lalu saudara, wah saya ini ya paling pemberontak di rumah juga saudara. Saya merasa dimusuhi sama orang tua saya karena apa? Dilarang merokok terus, dilarang main judi terus, dilarang mabuk terus. Jadi saya dilarang itu, saya merasa dimusuhi. Padahal saya dikasihi. Setelah bertobat baru tahu itu kasih orang tua.
Sebelum bertobat merasa dimusuhi, saudara. Jadi hidup saya di rumah pemberontakan luar biasa, keras luar biasa, saudara. Tetapi begitu saya ditangkap Tuhan, hati saya jadi lembut. Saya pulang, saya kan lagi pergi dari rumah saya karena saya nggak suka di rumah. Akhirnya karena saya sudah bertobat, saya pulang. Orang tua saya juga heran. Dia panggil saya, "Yang, kamu duduk sini. Kamu sudah berubah." Dia bilang gitu. "Tapi jangan ke gereja." Ya, saya ini berubah karena saya ke gereja. Karena Tuhan Yesus. Satu kali saya diam-diam pergi ke gereja, saudara. Orang tua saya, kalau zaman dulu kan belum ada listrik, ya, di kampung saya itu gelap. Jadi begitu saya pulang, orang tua saya itu saya tidak lihat. Dia ada di depan saya. Gelapan. Aduh, sudah sepatu saya pempeng supaya jangan ditahu. Tapi orang tua saya bilang, "Tuhan." Terus dia bilang, "Kamu dari mana?" Perempuan, padahal kemarin juga kan saya mabuk sampai malam, sampai pagi baru pulang, tidak ditegur, ya mungkin sudah capek marah ya. Tapi waktu saya sudah bertobat, sudah baik, ditegur lagi. "Kamu ini perempuan kok pulang jam segini?" Orang bilang apa? Dengan polosnya saya berkata begini, "Terserah orang bilang apa, yang penting Tuhan tahu." Wih, orang tua saya marahnya, orang Bali, saudara ya, tahu kalau sudah marah itu perutnya yang marah. Lalu saudara, saya dikejar pakai kayu yang besar. Lalu pintu itu, puji Tuhan, pintunya itu dari papan yang tebal. Itu dipukul supaya saya keluar. Tapi saya berlutut, saya belum pintar berdoa. Saya bilang, "Tuhan Yesus, lemaskan hati orang tua saya. Lemaskan Tuhan." Dan dia berkali-kali pukul itu pintu, saudara. Kalau pintu itu terbuka, amin, sudah hidup saya, saudara. Kayunya itu besar, saudara. Itu kalau orang Bali kalau sudah malah kalap, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi waktu saya berlutut itu, saya dengar suara orang tua saya bilang begini, "Besok paginya saya mau keluar. Bagaimana nih kalau saya ketemu orang tua saya, apakah saya dipukul lagi?" Saya bilang begini, jam 3 sampai tangan saya kesetrum, badan saya kesetrum. Ya dilawat Tuhan, saya menangis, saya bilang, "Tuhan tolong, lupakan apa yang tadi malam," saya bilang. Dan akhirnya saudara, pagi itu saya bangun dan orang tua saya tidak ingat sampai dia meninggal. Dan waktu saya sudah bertobat, saya sudah tidak boleh ikut ke gereja, tapi hati saya ini menyala-nyala rindu. Dan akhirnya saya minta dibaptis. Tidak ada pendeta yang berani baptis saya, karena orang tua saya adalah orang yang dituakan di sana. Yang pertama, yang kedua, tidak percaya kalau saya bertobat. Ini anak nakal, jangan nanti permalukan gereja. Tidak usah, tidak ada berani pendeta baptis saya, saudara. Tapi puji Tuhan, ada seorang pendeta dari ujung pandang datang, Om, saya mau dibaptis ini. Saya mau diresmikan jadi Kristen." Saya bilang gitu. "Saya tidak mau begini terus." "Oh boleh, kamu mau berapa? 17 tahun, oke." Dibaptislah saya di sungai, sembunyikan. Maksudnya supaya orang tua saya tidak tahu, yang penting saya dibaptis. Ada ponakan saya ikut. Waktu saya dibaptis kecil, dia ikut lalu lapor. Dia duluan sampai rumah. Dia bilang, "Itu Bibi," dia bilang, "Bibi Wayang itu dia dimandikan sama pendeta." Wah, ditunggu sama orang tua saya. Ditanya lagi. Kalau saya bilang enggak, kan saya bohong, masuk neraka saya. Ya kan? Saya takut mati masuk neraka, intinya begitu. Dan akhirnya orang tua saya bilang begini, "Kamu katanya dimandikan ya sama pendeta?" Saya bilang, "Iya." Kurang ajar. Orang tua saya ambil keris. Dulu saya punya pikiran mau bunuh dia lewat racun. Sekarang dia yang mau bunuh saya, saudara. Waduh, lari saya sekenceng-kencengnya, saudara. Saya lari. Saya cari gereja di sana yang paling dekat. Saya masuk dalam gereja. Saya berlutut. Saya bilang, "Kalau saya mati, biar saya mati di sini." Karena yang saya tahu, firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Itu yang saya pegang, saudara. Dan akhirnya, saudara, pada waktu itu saya menggunakan baju melekat di badan saja. Saya hidup sebatang kara. Saya bantu di gereja ngepel, dapat makan, saudara. Pokoknya, wah, saudara, itu sebabnya sekarang ini saya baru mengerti bahwa kehidupan kekristenan itu sebuah perjuangan. Tidak mudah untuk melalui setiap waktu, setiap persoalan, setiap tantangan, bahkan pergumulan hidup. Saudara, itu tidak gampang, saudara.
Tapi kalau kita percaya penuh, saudara, kita mau bergantung penuh kepada Tuhan. Dan selalu menjaga hati kita. Tuhan tidak bilang akulah yang menjaga hati, tapi firman Tuhan katakan jagalah hatimu. Tugas kita yang menjaga hati, saudara. Dan tidak mudah, saudara. Ya, kita banyak tantangan lewat kedagingan, lewat semua masalah di dalam hidup saya. Apalagi saya seorang perempuan harus pergi dari rumah hanya karena mengikut Tuhan. Rumah sebenarnya enak-enak, saudara, tapi saya mau jadi pembantu, saudara, di rumah pendeta, di rumah teman, saudara, hanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan saya menangis memang waktu itu, tetapi bukan menangis sedih. Saya bahagia, saudara. Satu yang saya tahu bahwa saya sudah selamat. Dan akhirnya, saudara, saya harus tinggal ke Bali. Saya bekerja di Bali sekitar 8 tahun. Saya bekerja di Bali. Orang tua saya panggil saya, dia sakit keras. Dia katakan begini, panggil Wayang pulang. Dia sudah baik katanya dengan begitu. Tapi saya takut, saya pikir saya dipancing dan saya akan dibunuh di rumah. Saya bilang sama kakak saya, jangan, saya takut pulang. Saya di depan, kalau kamu memang mau dibunuh. Sudah 10 menit, Bu, Pak. Masih ada sedikit ya. Dikatakan begini sama kakak saya, begini, kalau memang kamu mau dibunuh, saya duluan. Saya akan jalan di depannya kamu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Begitu saya masuk ke dalam kamar orang tua saya yang duluan minta maaf. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Orang tua saya menangis dan dia katakan begini, Yan, Wak minta maaf. Saya juga bilang saya yang minta maaf karena saya dibaptis tidak bilang-bilang. Tapi saya dengar kamu baik, kamu bisa cari uang, kamu jadi orang baik. Puji Tuhan, kesaksian saya dikatakan baik, haleluya. Dan orang tua saya itu sakit. Saya memang dari saya bertobat, saya doakan keluarga saya, jangan ada yang masuk neraka, jangan ada yang binasa, Tuhan. Itu saja doa saya. Dan akhirnya begitu orang tua saya minta tolong sama saya karena sakitnya mungkin sudah luar biasa, dia bilang, Yan, tolong saya. Dia bilang, saya tidak bisa tolong dengan apa-apa, Wak. Saya hanya bisa berdoa. Mau Wak saya doakan, mau terima Yesus, mau saya tuntun minta ampun dosa, terima Yesus, saudara. Dan akhirnya, saudara, 2 hari kemudian Tuhan bawa dia ke surga. Dan orang tua saya juga yang dukun begitu, saudara. Wah, dia sakit. Saya mau cari celah supaya saya bisa injili. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya untuk datang injili. Ini yang dukun, saudara. Saya injili hari itu. Dia mau minta ampun dosa, mau terima Yesus. Dan akhirnya, saudara, saya baru keluar dari pintunya, dia meninggal. Saudara, bukan mujizat itu tidak hanya sembuh. Mujizat itu ada keselamatan yang paling besar. Lalu orang tua saya, ibu saya sendiri, dia juga percaya Tuhan. Setiap kali dia sebut, memang kalau orang Bali itu beda, saudara, mungkin ya. Kalau bertobat itu ya, dia sudah terbiasa kalau menyembah Tuhan itu dengan hati. Amen. Tidak dengan ya asal, ya kan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari biasakan ya hati yang cari Tuhan. Hubungan hati ini yang akan mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Hubungan hati yang buat kita berubah. Hubungan hati kita yang membuat kita bisa radikal di dalam Tuhan. Kalau cuma cuap-cuap, hanya omong-omong, saudara ya, katanya Pak Prabowo omong-omong, saudara, itu saudara tidak akan bawa impact, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, saudara, pakai hati iring Tuhan, ada kuasa di dalam hidup kita. Akhirnya setiap kali ibu saya berdoa, tangannya goncang-goncang, Tuhan Yesus, ya, dia berlutut sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan, sampai akhir hidupnya ibu saya terima Yesus. Haleluya. Saudara, itu baru keluarga saya. Tapi begitu banyak orang yang saya layani. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya singkat saja, saya dipanggil dan saya ditetapkan untuk menjadi ibu gembala sidang. Karena anugerah Tuhan. Tidak ada modal, tidak ada potongan, saudara, untuk menjadi pendeta, saudara. Tapi karena anugerah Tuhan, mujizat demi mujizat dinyatakan oleh Tuhan melalui pelayanan saya. Nah, saya rasa
segitu dulu. Nanti lain kali kalau saya ke Jakarta, saya akan bersaksi lagi. Amin. Banyak kesaksian yang akan saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya nyanyikan refnya saja? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku lihatkan dan dipulihkannya. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Akhir dari pujian ini, mujizat sudah disediakan buat kita semua. Ambil itu saudara dengan otoritas yang Allah berikan. Bertindak dengan iman, mujizat akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih Bu Esther untuk kesaksiannya bagi setiap kami di tempat ini. Percaya kesaksian Ibu Esther senantiasa memberkati setiap kita di tempat ini. Dan untuk kesaksian selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara, saya mengundang Bapak Bayu untuk memberikan kesaksian pujian. Shalom semua. Kali ini saya tidak bernyanyi karena kalau kata Ibu Linda, wah Bapak itu jangan hanya bernyanyi, karena memang saya tidak setuju. Artinya sebelum Tuhan Yesus angkat ke surga dipesan jadilah saksiku, dan sebenarnya memang banyak yang harusnya iya ya, saya harus bisa saksikan itu. Oke, saya mau menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana sebenarnya saya coba berawal dari, kalau saya suka ngobrol sama Pak Birawa melakukan kebaikan, selalu Pak Birawa juga bicara pada saat Q menolong orang itu sama menolong diri sendiri, dan itu adalah iman, dan saya sangat setuju. Pada satu waktu keponakan Pak Birawa Emir dia butuh laptop, dia mau beli laptop, dia tanya sama saya berapa gitu, budgetmu berapa? 6 juta om, 6 juta. Gimana kalau misalkan beli second tapi kualitasnya bagus? Karena saya tahu gitu ya, namanya laptop second tapi yang branded gitu tuh kualitasnya bagus, bahkan mungkin jauh di atas kualitas mungkin dengan harga seperti itu. Ya dia percaya. Oke, saya singkat cerita, saya langsung hubungi toko yang langganan saya kasih tahu spek yang memang dibutuhkan 6 juta. Tiba-tiba si tokonya saya sudah bayar, saya sudah lanjutkan, tiba-tiba hubungi, dia bilang, Pak maaf spek yang Bapak minta sudah habis. Kalaupun ada kebetulan barangnya kurang bagus lah untuk Bapak, bos mau kasih spek yang di atasnya, ya kurang lebih harga sekitar 7 juta, tapi Bapak nggak perlu tambah lagi karena Pak Bos bilang katanya itu ini untuk Bapak lah. Tapi ini kebetulan bukan buat saya, buat orang lain gitu kan. Ya nggak apa-apa Pak, nggak perlu tambah lagi biaya. Waduh, saya lihat speknya memang benar gitu, memang itu speknya yang mahal, lebih mahal 1 juta ya. Oke, saya oke lah pasti akan, karena itu kan spek lebih bagus. Sebelum saya kasih tahu si Emir,
saya kepikiran gitu, wah dengan kondisi keuangan lagi nggak lebih-lebih gitu, saya pikir wah kayaknya bolehlah nambah 500.000, terus juga hitungannya dia masih untung gitu lah. Tapi pada saat saya berpikir seperti itu, tiba-tiba Tuhan katakan gitu, jangan kamu tambahkan lagi, karena itu kamu kasih tahu ke dia bahwa ini kebetulan anaknya mau kuliah, dan dia kayaknya niat sekali gitu, makanya saya senang gitu kan. Jadi seperti Tuhan katakan ke saya bahwa kasih pesan ke dia bahwa saya support dia, itu kualitas yang lebih bagus daripada yang dia mampu gitu kan. Oke, saya langsung sampaikan ke dia, dan dia senang sekali. Puji Tuhan, pada saat saya sampaikan ke dia, kurang lebih kira-kira 3 jam, itu saya ingat sekitar jam 7, jam 8, adik saya dari Surabaya telepon. Tiba-tiba dia ngomong gini, Mas, ini saya sama suaminya mau bayar uang kuliah misal ya tiap semester sampai selesai. Dan kebetulan uang kuliah anak saya itu 5,6 satu semester di UNJ. Wah, puji Tuhan nih, mimpi apa? Saya bisa manggil Nek. Mimpi apa? Saya memang nggak pernah gitu loh, misalkan minta apa segala macam. Ya tiba-tiba dia katakan itu, ya saya senang, tapi saya masih bingung juga kenapa ya gitu loh. Apakah tadi saya melakukan kebaikan itu ya? Saya puji Tuhan, saya sama istri berdoa, sama anak saya kita berdoa, terima kasih, mengucap syukur, itu kemudahan. Oke, sekedar tahu pekerjaan saya itu freelance dari tahun 2002 saya freelance sampai sekarang, desain grafis. Namanya pemasukan, seperti yang saya bilang, itu bisa sekali pemasukan, bisa 3 bulan saya nggak perlu kerja. Tapi seringkali 3 bulan, 4 bulan nggak ada pemasukan gitu kan. Artinya tidak menetap. Jadi pada saat itu di masa-masa saya juga tidak bagus gitu. Jadi saya sangat senang, wah ini Tuhan baik sekali. Nah, pada satu saya ketemu ngobrol sama, biasa kalau misalkan hari Minggu ke gereja Pak Johan, ada keponakan, saya ngobrol masalah itu dengan kakak ipar. Kebetulan keponakan saya malah mengingatkan, oh ingat nggak Om? Saya kan waktu itu kuliah Om bayarin sampai selesai. Jadi Riko itu keponakan saya pada sekitar 6-7 tahun yang lalu. Papanya sebelum meninggal itu pesan, titip Riko, tolong kamu bantu ya untuk kuliahnya. Dengan kondisi saya yang tidak pasti, saya imani dalam nama Tuhan Yesus, iya saya pasti bantu gitu. Dengan kondisi saya nggak ada, itu dari awal sampai dia lulus, puji Tuhan saya yang selesaikan pembayaran. Dan itu satu semester itu kebetulan karena dia itu kategorinya sudah tidak ada orang tua. Sebenarnya di UI itu ada untuk jalur yang gratis sama sekali, dan yang bayar 1,5 juta pada saat itu 1 semester. Saya bilang kamu jangan ambil yang gratis, karena itu untuk orang yang benar-benar susah gitu loh. Itu orang yang benar-benar susah, Om pasti bisa bantu gitu. Jadi dari awal sampai akhir saya yang bantu dia. Bahkan ada di masa-masa yang pada saat harus bayar, saya yang berutang gitu. Artinya saya yakin percaya bahwa Tuhan pasti akan sertai saya. Dan saya pesan sama keponakan saya itu, jangan pernah berpikir untuk hutang budi atau membalas budi saya. Karena pertama, saya dan istri saya itu keluargamu. Kedua, Tuhan itu kasih, ajarkan kasih. Jadi kita harus, apalagi orang terdekat gitu. Jadi nggak perlu mikirin. Tapi saya bilang, pada saat kamu diberkati, kamu juga harus ingat orang lain di bawah kamu. Itu aja saya bilang sama dia. Makanya pada saat dia ingatkan itu, wow, saat saya bayarin uang 1 semester dia 1,5 juta setiap semester. Pada saat ini anak saya 5,6, Tuhan sediakan adik saya membayar sampai selesai. Jadi saya tenang juga itu dengan puji Tuhan. Artinya ya Tuhan memang janjikan sama kita. Saya ambil dari Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Puji Tuhan, terima kasih. Sekian kesaksian saya. Terima kasih Om Mbak Yuta kesaksiannya sore hari ini. Memberkati kita semua, amin Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita juga masih akan mendengarkan beberapa kesaksian lagi. Dan untuk kesaksian selanjutnya saya undang dengan kasih Bapak Bobby untuk memberikan kesaksian di tempat ini. Puji Tuhan.
Shalom Bapak Ibu adik-adik. Pujian Witauhin. Tanpa dia kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tanpa dia hidupku hampa, tanpa dia aku akan binasa. Dengan Yesusku diselamatkan. Itu saya beri. I
gratis ya pindah dari tempat ini. Terima kasih namanya Bapak Bobi. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengar kesaksian dari anak-anak Payaja. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. 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 Puji Tuhan, selamat sore dan selamat kita beribadah. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikan Tuhan, sehingga kemarin tanggal 3 Juli kami sekeluarga, bukan sekeluarga sih, usia pernikahan kami tepat 20 tahun. Ya, 3 Juli 2005. Dan saya bersyukur buat anugerah Tuhan. Ada banyak hal-hal yang 20 tahun yang kami lewati. Tapi kalau saya bersama dengan istri dan anak-anak boleh berdiri kuat sampai hari ini, boleh berjalan seperti yang mungkin kita ingini dan Tuhan ingini. Dan hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan saya akan mengundang istri saya dengan ketiga anak saya. Kami baru, mohon maaf karena anak-anak saya ketiduran. Kami baru pulang dari anak-anak retreat, tadi ada acara camp youth di Cisarua. Ya lancar lah, 6 jam dari Cisarua jam 10 pagi sampai di sini jam 4. Jadi puji Tuhan, luar biasa, Tuhan baik. Oke. Saya ya. Ini yang kedua ya, saya yang musuh. Ini anak saya namanya Keisha, Kiran Kodongan. Ini yang pertama. Ini yang kedua, Kevin Kiran Kodongan. Ini yang ketiga, Lori Rachel. Dan ini istri saya. Tuhan, kita akan ya. Anaknya anak bungsu. Ya. Bukan papanya. Janda.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini semua kita diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang ada, baik kesaksian pujian, dan setiap kesaksian Bapak Ibu di tempat ini percaya bahwa setiap kesaksian boleh terus membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk siap ditabur dengan firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari persiapkan hati iman terbaik di hadapan Tuhan untuk siap ditaburi dengan firman Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan malam hari ini boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua hati kami limpah dengan ungkapan syukur. Bila kami melihat hari kami yang lalu, kami melihat begitu Tuhan setia, begitu Tuhan mengasihi, begitu Tuhan